Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Geger, sopir di Pandeglang ditemukan tewas di dalam truk yang terparkir di pinggir jalan. Kerap menyerang warga, petugas damkar evakuasi 2 sarang tawon Vespa. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, durian Baduy mulai memasuki masa panen. Warga dan pengguna jalan yang sedang melintas di Jalan Raya Pandeglang Rangkas Bitung geger setelah mengetahui seorang sopir truk yang terparkir di pinggir jalan ditemukan tewas. Truk bernomor polisi B9476BDI terparkir di pinggir Jalan Raya Pandeglang Rangkas Bitung, tepatnya di Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Karena penasaran, banyak warga yang sengaja datang untuk melihat kondisi jenazah. Polisi yang mendapat laporan dari warga langsung menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan mengevakuasi jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan jenazah di lokasi, tidak ditemukan adanya luka di tubuh jenazah yang diduga berkaitan dengan kematian. Dari hasil keterangan kernet truk, sebelumnya sopir sempat mengalami muntah-muntah. Ditemukan korban meninggal dunia di Jalan Raya Pandeglang Rangkas Bitung, yang tempatnya tidak jauh dari Terminal Kabupaten. Saat ditemukan korban berada di dalam kendaraan, posisi sedang terlentang. Saat dicek kemudian bersangkutan sudah tidak menyala. Itu sopir atau apa? Menurut keterangan dari masyarakat dan juga ada salah satu koneknya bahwa yang meninggal itu adalah supir dari kendaraan tersebut. Untuk memastikan penyebab kematian, jasad pria tersebut pun dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Pembagian sembako gratis sangat ditunggu-tunggu warga di tengah mahalnya harga-harga kebutuhan pokok. Seperti yang dirasakan oleh sejumlah warga di Kota Tangerang. Meski kondisi hujan gerimis, ratusan warga rela antri dan saling berdesakan demi mendapatkan jatah 1 paket sembako gratis. Ada 1.000 paket sembako gratis yang diberikan oleh salah satu yayasan. Namun perjuangan saat mengantri terbayar saat mereka mendapatkan paket sembako berisi beras, minyak, gula, dan bahan pokok lainnya. Warga merasa sangat bersyukur di tengah mahalnya harga-harga. Mereka mendapatkan bantuan untuk kebutuhan sehari-hari. Di antrian ini Pak sembako. Bantuan? Ya. Apa Bu yang didapat bantuan? Ada sembako Pak. Sembako ya? Ya. Gimana Bu dengan ada bantuan? Ya mudah-mudahan membantu, sangat membantu. Tanggapannya di situasi saat ini Bu ekonomi gimana? Sedang sulit semuanya. Ini dari pemerintah sendiri dapat bantuan nggak sih? Enggak semuanya. Menurut pihak penyelenggara, penyaluran sembako gratis ini merupakan bentuk kepedulian antara sesama warga dengan tujuan meringankan beban warga. Pastinya karena ini menjelang bulan Desember, kami ingin betul-betul menghadirkan manfaat bagi masyarakat melalui aksi kepedulian kasih. Harapan kami adalah keberadaan kami sebagai yayasan, kami bisa bekerja sama dengan semua elemen daripada masyarakat, elemen dari pemerintahan, juga kepolisian, untuk kita bisa memberikan manfaat, khususnya saling membantu, untuk kita bisa membantu warga yang membutuhkan. Selain berharap adanya bantuan, warga sangat mengharapkan agar harga-harga kebutuhan sehari-hari bisa kembali normal agar tidak membebani warga.
Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Bisa antri. Inilah salah satu lokasi pengolahan emas yang digerebek anggota Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten. Pengolahan emas ini berada di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Diduga pengolahan emas tradisional ini sudah berjalan bertahun-tahun. Tempat ini hanyalah lokasi pengolahan, sedangkan lubang tambang berada di tengah hutan. Selain peralatan yang digunakan untuk memisahkan kandungan emas, di tempat ini polisi juga menyita bahan baku yang belum diolah dan juga merkuri, cairan kimia yang digunakan untuk memisahkan kandungan emas. Selain lokasi pengolahan emas ilegal, Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten juga menutup lokasi tambang galian C yang terbukti ilegal. Lokasi ini berada di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang. Selain menyegel lokasi tambang, polisi menyita alat berat yang biasa digunakan. Dalam kasus tambang emas dan galian C ilegal, polisi telah menetapkan 8 tersangka. Mereka merupakan pemilik tambang-tambang ilegal. Polisi mengaku kesulitan menindak para penambang karena mereka melakukan penambangan secara kucing-kucingan dengan petugas. Kapan kasus ini sebagai tindak lanjut apa yang menjadi arah kebijakan Bapak Presiden, terutama melakukan penindakan tegas terhadap praktek-praktek atau kegiatan-kegiatan ilegal, terutama illegal mining, baik galian C, emas, maupun illegal mining lainnya. Ya, pasir, Cikuasa, dan lain-lain itu yang ilegal. Dari komitmen kita Polda Banten dan Polres jajaran Polda Banten, kita akan tindak tegas. Yang masih kucing-kucingan Pak Dirman? Ya, itu justru itu. Makanya harapan kita bagi masyarakat yang melihat, yang menyaksikan, mendengar ada informasi atau bahkan melihat sendiri ada praktek-praktek illegal mining itu ini, informasikan ke kita. Karena wilayah kita cukup besar, petugas kita saya terbatas. Jadi kalau ada informasi apapun, tolong informasikan ke saya, ke Pak Dirkrimsus, ke Kapolres, kita akan tindak tegas. Karena sulit ditangani, pihak Pemprov Banten bahkan memiliki wacana untuk melegalkan penambangan emas di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Rencana ini masih menunggu persetujuan dari pihak Kementerian ESDM. Di sektor yang lainnya. Terus kalau misalkan ada aja yang ingin menambang, kita akan siapkan wilayah pertambangan rakyatnya setelah ditetapkan oleh pemerintah. Itu cuma emas saja Pak, oh yang lainnya? Emas, logam aja. Pak, terkait ini Pak, galian C di Bojonegara Pak, yang legal ada berapa, yang ilegal ada berapa Pak? Kami sudah bareng-bareng, legal semua semuanya ya, semua itu legal. Legal Pak. Tapi kita akan melihat kembali lagi 4 aspek yang sudah kita keluarkan izinnya, dari aspek kewilayahan, administrasi yang pertama, aspek kewilayahan, aspek teknik lingkungan, dan terakhir aspek finansialnya. Lokasi tambang emas ilegal di Banten diketahui di 2 kabupaten, yakni Lebak dan Pandeglang. Sedangkan tambang galian C di Banten yang berjumlah ratusan, paling banyak berada di Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak. Selain banyak dikeluhkan warga, tambang-tambang ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana, terutama saat musim hujan seperti banjir dan tanah longsor. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.